Shalom kasih Kristus. Walau banyak hal yang menghalangi untuk kita tinggal dalam kebenaran, saya percaya saudara dimanapun berada tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Doa dan harapan saya, kita semua tetap hidup dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali menyampaikan firman-Mu lewat renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan membawa kami dan menyingkapkan kami dalam kebenaran, sehingga kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau Tuhan. Pimpin kami agar kami tetap dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bapa yang baik, biarlah apa yang disampaikan lewat firman-Mu menjadi bagian yang menguatkan iman percaya kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tetap dalam kebenaran. Dalam Mazmur 119 ayat 9 demikian firman Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hidup dalam mempertahankan kelakuan bersih atau hidup dalam kebenaran bukan hanya untuk para anak muda saja, tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan sangatlah penting. Kasih Kristus, sekalipun kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan berarti tidak lagi ada tantangan dan masalah hidup yang dihadapi. Justru sebaliknya, terkadang kita dapat menjadi orang yang tidak disukai atau dibenci karena kebenaran atau perbuatan yang kita sampaikan dan lakukan. Tetaplah dalam kebenaran sekalipun menghadapi tantangan hidup, dan sekali-sekali janganlah kita membandingkan atau menghitung-hitung kebenaran yang kita lakukan. Percayalah, Tuhan adalah hakim yang adil. Jika kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan menuntun kita pada jalan yang benar. Demikian pula sebaliknya, jika kita hidup dalam kefasikan, maka kefasikan itu sendiri yang akan menuntun dan merusak kita ke jalan yang sesat. Sebab itu, kita harus meyakini, jika saat ini kita menanam, maka akan tiba saatnya kita menuai. Jika yang kita tanam adalah benih yang baik, maka saatnya kita akan menuai buah yang baik. Pengertiannya, supaya jangan kita menonjolkan kebenaran hidup yang kita hidupi untuk menuntut Tuhan. Mungkin saja kita menuntut Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku rajin beribadah, aku mengasihi sesamaku, rajin memberi, aku tidak melakukan yang jahat. Tetapi mengapa hidupku seperti ini? Bila hidup keimanan seperti ini, berarti kita masih belum percaya secara total pada Tuhan. Dalam Mazmur 115 ayat 11 mengatakan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah penolong mereka dan perisai mereka. Kasih Kristus, tetaplah hidup dalam kebenaran. Jika hidup yang kita jalani benar, pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Seandainya saat ini kita menanam padi, kita tidak dapat menghambat datangnya hujan, panas teriknya matahari, angin kencang, atau timbulnya ilalang. Tetapi apapun yang datang, pada saatnya kita akan tiba musim panen. Hidup dalam kebenaran Tuhan bukanlah menjadi alat ataupun alasan untuk menuntut atau menerima sesuatu yang baik dalam hidup. Tetapi hidup dalam kebenaran Tuhan yang sesungguhnya adalah karakter, jati diri, kepribadian seorang Kristen yang akan tetap tumbuh subur pada suatu musim dan cuaca apapun. Mari kita renungkan perjalanan hidup kita. Bukankah semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan? Penting bagi kita untuk tetap berada dalam anugerah Tuhan sampai selama-lamanya. Meskipun harus melewati tantangan dan pergumulan yang berat, kita harus kuat dan cakap menanggungnya. Sebab kemurahan Tuhan itu cukup bagi kita. Selama kita meneguhkan hati untuk berjalan dalam nilai-nilai Allah dan tetap dalam kebenaran Allah, kita percaya bahwa busur atau perjanjian Allah selalu ada di atas kita. Allah tetap memelihara dan melindungi kita. Untuk itu, mari berilah diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sebab di dalamnya ada kekuatan, pertolongan,
jawaban dan jalan keluar serta jaminan hidup yang abadi. Mari kita tetap dalam kebenaran, karena orang yang hidup dalam kebenaran, tindakan imannya akan tidak mudah digoyahkan, walaupun keadaan dan situasi sekitar sama sekali tidak mendukungnya untuk hidup dalam kebenaran. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami tetap tinggal dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji dan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami untuk kami tetap tinggal dalam kebenaran firman-Mu dan melekat. Setiap hari kami terus melekat dalam kebenaran-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jangan lupa like dan subscribe.